warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Devina Khairunisa NPMF 0I0 22114, dan rekan saya. Saya Aura Surya dengan MF 0I02218. Saya Suci Oktavi Otami dengan IPM F0212. Saya Mira Nurinsani, MPMF 0I02208. Baik, di sini kami akan menampilkan hasil dari uji independent test untuk menentukan perbedaan antara formulasi generik dan formulasi paten dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, langsung saja untuk soalnya akan dibaca oleh Suci. Kepada Suci, saya persilakan. Suatu perusahaan farmasi yang khusus bergerak dalam produk generik telah mengembangkan suatu formulasi sediaan padat dari suatu antagonis reseptor H untuk pengobatan tukak lambung dan duodenum. Sebagai bagian dari proses registrasi, suatu uji klinis telah dilakukan. Uji klinis ini telah membandingkan profil-profil farmakokinetik, formulasi generik, dan produk paten pada 25 sukarelawan setelah pemberian satu dosis tunggal tablet. Konsentrasi maksimum obat dalam plasma C dari kedua formulasi disajikan dalam tabel 8.5. Apakah ada suatu perbedaan nilai C dalam formulasi generik dan formulasi paten? Max menggunakan strategi yang sama dengan yang dipaparkan dalam contoh sebelumnya. Hal-hal berikut dilakukan. Konsentrasi maksimum suatu antagonis reseptor H dalam plasma pasien yang menerima dosis tunggal formulasi generik atau formulasi paten selama studi biopabilitas. Di situ ada formulasi generik dan formulasi paten. Uji normalitas. HO data terdistribusi normal jika nilai signifikan di atas 0,05 diterima. HO data tidak terdistribusi normal jika nilai signifikan di bawah 0,05 ditolak. Uji homogenitas. HO homogenitas nilai signifikan di atas 0,05 diterima. Signifikan di bawah 0,05 maka HA ditolak. Adapun cara lain untuk mencapai apakah ada perbedaan nilai dari formulasi generik dan paten yaitu nilai T per F. Jika nilai T per F dihitung TF tabel maka HO diterima jadi terdapat perbedaan. Jika nilai TF hitung TF tabel maka HO ditolak jadi tidak terdapat perbedaan. Baik, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini ada data view dan variable view. Untuk data view, yang pertama kita tulis formulasi obat, lalu desimalnya kita ubah menjadi 0, labelnya kita tulis formulasi. Untuk value-nya kita tulis di sini value 1, labelnya formulasi generik, lalu add, value 2, labelnya formulasi paten, lalu kita oke-kan. Setelah itu, untuk measure-nya kita ubah menjadi nominal. Selanjutnya adalah konsentrasi obat. Lalu desimalnya kita ubah jadi 1, labelnya kita ubah menjadi konsentrasi, value-nya kita kosongkan, dan measure-nya kita ubah menjadi scale. Di sini lanjut kita ke data view. Di data view ini sudah tertulis data-data dari soal tadi, dan dari nomor 1 sampai nomor 13 itu adalah formulasi 1, dan dari nomor 14 sampai nomor 25 itu adalah formulasi 2. Di sini saya akan mencari nilai normalitasnya, yaitu kita klik analis, selanjutnya kita klik deskripsi statistik, lalu kita klik explore. Setelah itu kita masukkan formulasinya ke factor list, dan untuk konsentrasinya kita masukkan ke dependent list. Lalu di sini kita lihat statistiknya. Jika sudah 95%, maka kita langsung continue aja. Lalu kita klik plots. Plots-nya kita klik yang normality.
Itu kita centang. Setelah itu continue, lalu kita okekan. Setelah itu, di sini akan muncul hasil data dari yang tadi, hasilnya untuk nilai normalitinya itu adalah signifikannya 0,157, yaitu yang berarti di atas 0,05. Jadi H0-nya diterima. Selanjutnya akan mencari homogenitas yang akan dijelaskan oleh Aura Supi. Kepada Aura Supi saya persilakan. Baiklah. Yang pertama, kita klik analis. Kemudian klik bagian compare means. Selanjutnya klik bagian one way ANOVA. Nah, yang di bagian formulasi itu dimasukkan ke tabel faktor, dan konsentrasi dimasukkan ke tabel dependent list. Kemudian klik option, terus checklist bagian homogeneity, klik continue, lalu klik OK. Nah, maka didapatkanlah hasil dari data tadi. Dengan nilai signifikannya, signifikan homogenity-nya 0,401, nilai homogenity-nya diterima karena lebih dari 0,05. Baiklah, selanjutnya akan mencari independent t-test yang akan dijelaskan oleh Miran. Kepada Miran, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk mencari nilai independent t-test, perbedaan antara formulasi generik dan formulasi patennya. Pertama, klik analis. Kemudian grouping means, klik independent sample t-test. Kemudian masukkan formulasi obat ke dalam grouping variabel. Klik define group. Klik angka 1 pada grup 1 dan angka 2 di grup 2. Kemudian continue. Masukkan konsentrasi ke dalam tes variabel. Klik option. Angka sudah 95, jadi langsung diklik continue. Klik OK. Tunggu hingga hasil independent sample test-nya keluar. Di sini ada dua tabel t-test, yang dimana ada grup statistik dan independent sample test. Di grup statistik ini kita dapat melihat rata-rata dari konsentrasi formulasi generik dan paten, yang dimana formulasi generiknya memiliki rata-rata 5,938 dan formulasi patennya 3,775. Dari kedua rata-rata ini dapat dilihat ada perbedaan antara formulasi generik dan formulasi paten. Kemudian untuk tabel independent sample test dapat dilihat di signifikasinya, yaitu 0,401, berarti signifikasinya lebih dari 0,05. Berarti sampel yang digunakan itu diterima dan mendapatkan perbedaan antara formulasi generik dan formulasi paten. Adapun cara lain yaitu dengan cara melihat nilai T, yaitu terdapat nilai T 7,23 dan 7,264. Di sini adalah T tabel untuk melihat T hitungnya. Di sini T hitung, untuk melihat T tabelnya kita dapat lihat di sini di angka 23, yaitu angkanya adalah 1,714. Dan kita lihat ke SPSS lagi.
nilai tabelnya lebih dari 1,7714, berarti terdapat perbedaan antara formulasi generik dan formulasi paten. Kesimpulan dari menggunakan aplikasi SPSS ini, kita dapat melihat apakah ada perbedaan antara nilai SAFE, formulasi generik, dan formulasi paten. Dari normalitasnya dapat dilihat bahwa antara formulasi paten dan formulasi generik ini terdistribusi normal dan homogen. Dari tabel homogenitasnya dapat dilihat bahwa kedua sampel ini dan di independentitasnya kita dapat melihat apakah ada perbedaannya dari signifikan rata-rata dan juga nilai T. Dari segala nilai yang telah diperiksa bahwa H0 diterima karena lebih dari 0,05. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Saya silakan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dan kelompok kami jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.